Al-Fatihah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka berkata, iya Yasrik bila mana Binyamin mencuri, faqad saraqa maka sungguh telah mencuri akhun saudara lahu bagi Binyamin min qablu dari sebelum ini, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu dalam satu versi pernah mencuri berhala milik bapaknya ibunya. Kemudian dari emas berhala itu kemudian dipeceli supaya tidak disembah. Atau sebagian versi yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu pernah mencuri telur, ngambil telurnya bapaknya, telur ayam. Ya, telurnya bapaknya sendiri, sebetulnya telurnya keluarga sendiri, dikasihkan pengemis. Jadi ngambil telur tanpa izin dikasihkan pengemis. Terus sebagian yang ngambil ayam tanpa izin dikasihkan pengemis. Karena ada pengemis yang memelas begitu, terus dikasih sama Nabi Yusuf. Fa'asarroha maka Nabi Yusuf melirihkan atau merahasiakan suatu kalimah, merahasiakan kalimah Yusuf, Nabi Yusuf fi nafsi dalam hatinya, walam yubdiha dan beliau tidak mengzahirkannya, menampakkannya lahum kepada mereka. Kalimah itu adalah qala berkata Nabi Yusuf dalam hatinya, antum kalian syarrun adalah syarrun lebih buruk makanan kedudukannya daripada aku. Kalau aku dulu ngambil telur tak kasihkan pengemis, atau ngambil berhala supaya mbahku enggak nyembah berhala, ya. Yaitu bapaknya ibuku supaya enggak menyembah berhala. Tapi kalian ini mencuri diriku dari bapakku dan mendolimiku, lebih buruk lagi kan. Kalau aku ngambil telur enggak izin, enggak kasihkan pengemis, atau ngambil ayam tanpa izin juga tak kasihkan pengemis, itu kan kebaikan masih. Dan itu pun juga mesti ya bapakku ridho kalaupun tahu. Dan kamu ngambil aku, kalau tahu ya bapakku nggak ridho. Nah, yang jelas-jelas nyuri malah kalian itulah di dalam hati. Tapi fa'asarraha Yusuf fi nafsi, kalimah ini disembunyikan Nabi Yusuf dalam hati. Nggak mau. Wallah nggak mau memperlihatkan, mengdohirkan. Nanti kalau beliau mengdohirkan ketahuan, oh kamu Yusuf ternyata kadang-kadang. Belum mau, Nabi Yusuf belum mau mengdohirkan. Wallah dan Allah a'lamu adalah lebih mengetahui bima dengan perkara tasifun yang kalian katakan. Kalau mereka berkata ya ayyuhal aziz, wahai aziz Mesir, orang mulianya Mesir. Yang berkata ini adalah saudara Nabi Yusuf yang paling tua, namanya adalah Rubil namanya, Rubil atau Ruabil atau Rubil. Jadi Rubil ini saudara Nabi Yusuf, beliau itu putra Nabi Yakub yang paling kuat, yang paling tua itu. Kalau beliau itu lagi marah, maka bulu-bulu tubuhnya itu jadi kaku sehingga nembus pakaiannya, saking kakunya itu. Kemudian kalau sudah marah begitu, kalau dia menjerit, semua wanita hamil yang mendengarkannya langsung rontok semuanya, hamilnya keguguran semuanya. Maka beliau langsung mengancam, ketika ketika Nabi Yusuf mengambil adiknya tadi, wahai Aziz, kalau kamu tidak mau mengembalikan adikku ke sini kepada kami, maka aku akan menjerit sehingga siapa saja orang yang hamil di seluruh negeri ini akan rontok keguguran, katanya. Dan Nabi Yusuf tahu kelemahan dia ini, maka Nabi Yusuf suruh anaknya, ini pegang dia. Langsung dipegang, begitu dipegang langsung lemas dia. Jadi termasuk kelemahannya kalau dipegang dari keturunan Nabi Yakub,
maka mesti dia lemes kembali lagi, dia enggak jadi marah katanya. Kalau marah dipegang saudaranya mesti enggak jadi marah. Ini yang megang anak kecil, yaitu anaknya Nabi Yusuf. Dan dipegang itu, loh kok lemes saya? Kenapa ya? Kamu pegang aku ya? Enggak. Anak kecil ini yang megang. Dia belum sadar kalau anak kecil sebetulnya dia keponakan dia. Dia sadar, masih marah lagi. Begitu mau marah lagi tertendang sama Nabi Yusuf. Jadi langsung lagi, apa itu lemes lagi. Lah kok bisa? Dia terheran-heran dia itu. Jadi putra-putra Nabi Yakub ini adalah orang-orang yang hebat sekali mereka itu. Semua adalah pejuang-pejuang. Tetapi kalau mereka gitu lagi marah, kalau dipegang sama saudaranya langsung hilang kemarahannya. Nah, dia masih belum sadar, disentuh dengan kaki Nabi Yusuf, langsung dia itu lemes lagi, enggak jadi marah. Dia belum sadar kalau sebenarnya yang itu saudaranya sendiri itu. Mau marah lagi, dipegang tangannya, pegang tangannya sama Nabi Yusuf, langsung lemes lagi, langsung dia tersungkur. Begitu tersungkur Nabi Yusuf berkata, nah kamu kira kalian ini lebih hebat ya katanya. Maka dia akhirnya kapok, wahai Aziz, ini loh adikku ini mempunyai ayah yang sudah tua. Dia itu untuk menghibur ayahnya ini pernah kehilangan seorang anak, padahal mereka itu yang membuang. Pernah kehilangan seorang anak, tapi kalau dengan melihat ini si Binyamin ini dia itu lagi terhibur. Lah ini kok mau kamu ambil gimana? Ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya. Fakhad maka ambillah. Qalu ya ayyuhal aziz, wahai pembesar Mesir, wahai orang mulia Mesir, innalahu sungguhnya bagi Binyamin aban bapak syaikhan yang sudah tua kabir dan lagi rentah. Fakhad maka ambillah ahadana salah satu kami, maka anahu sebagai gantinya Binyamin. Inna sungguhnya kami naraka telah kami melihat engkau minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Aku lihat engkau ini orang yang baik, ambillah salah satu dari kami. Jangan kau ambil adik kecil kami ini sebagai penghibur ayah kami yang kesusahan karena kehilangan anaknya dulu. Qala berkata Nabi Yusuf, ma'adallah, aku minta perlindungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta perlindungan. Anak khuda kalau kami mengambil ilaman selain orang wajadnya yang kami dapatkan mata ana harta kami indahu di sisi dia, aku enggak berani. Saya hanya bisa mengambil orang yang harta kami ada di dia, yaitu Binyamin. Nabi Yusuf tidak mengatakan yang mencuri harta kami, karena enggak mencuri Binyamin. Maka yang kami temui harta kami di tempat dia. Itu ngomong pintar-pintaran ngomong di sini ini. Maka aku hanya bisa mengambil orang yang harta kami temukan di tempat dia, di karung dia. Enggak ngomong mencuri loh aku. Inna sungguhnya kami idan kalau berbuat begitu mengambil orang lain, la zalimun sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah. Walamma stayasu, ketika mereka sudah putus asa, khalasu maka mereka nyingkir, najian sambil mereka berbisik-bisik satu sama lain. Qala berkata kabiruhum, orang paling tua mereka, yaitu Rubil, yang paling tua, atau yang paling tua itu yang dimaksud adalah yang paling bijak. Kalau yang paling bijak yang mana Yahuda. Alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui, alam ta'lamu, tidakkah kalian semua mengetahui, anna abakum sungguhnya bapak kalian qad akhadha alaikum, telah mengambil atas kalian mawathikan perjanjian minallahi dari Allah, min qablu dari sebelumnya, ma farradtum, kalian tidak lepas, ma farradtum atau mana maziyadah, wa min qablu dan sebelumnya, ma farradtum, kalian telah terlewatkan, maksudnya kalian telah berbuat salah fi Yusuf, di dalam masalah Yusuf. Walan abraha, maka tidak henti-hentinya aku
di sini saja tidak akan meninggalkan tempat sini. Ya, maksudnya, falan Abraham maka tidak henti-hentinya aku tidak akan meninggalkan al-ardo bumi sini, yaitu bumi Mesir, hatta ya'dana li abi, sehingga bapakku mengizini untuk pulang. Karena perjanjiannya begini, jangan sekali-kali pulang kalian kecuali mesti membawa Binyamin. Makanya saudara tuanya ini tidak berani pulang. Enggak berani pulang, aku sudah janji sama bapakku, kalau pulang harus bawa Binyamin. Binyamin ditahan di sini. Saya tidak akan pulang kalau begitu, kecuali diiringi sama bapakku. Au yahkumallahu li, atau au yahkumallah, atau Allah memutuskan li untuk aku dengan terbebasnya Binyamin. Wa huwa, dan Allah khairul hakimin, adalah sebaik-baiknya yang menghukumi. Cerita ini cerita yang sangat bagus sekali ya. Itu bagaimana cerita Nabi Yusuf ini, tapi semuanya ini orang baik. Jadi orang yang ikhlas sebetulnya itu. Maka itu pun juga masih dapat dibelokkan sama setan. Maka hati-hati dengan setan. Jadi putra-putra Nabi Yakub ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat juga dalam perjuangan agama. Bukan orang-orang kayak kita ini. Tetapi itu oleh setan pun juga dibuat sehingga jadi permusuhan dengan saudara sendiri. Begitulah namanya setan. Maka setan diceritakan kalau setan itu laporan. Setan itu juga ada laporan juga, karguzari. Kalau habis kerja mereka karguzari sama pimpinan setan, iblis. Apa yang kamu dapatkan? Saya dapat memurtadkan orang. Bagus, ya sana pergi. Apa yang kamu kerjakan? Saya dapat membuat orang Islam maksiat. Oh bagus, ya sana pergi. Nanti lagi maju. Apa yang kamu kerjakan? Saya dapat membuat orang Islam saling bermusuhan. Lah inilah yang aku cari-cari. Kamu paling terhebat. Sini dirangkul sama iblis. Kamu pengen betul-betul setan. Setan itu bangga dengan kesetanannya, dan ya setan. Maka hadirin, masya Allah. Maka iblis yang paling disenangi kalau anak-anaknya itu bisa membuat perpecahan antara umat Islam. Makanya musibah paling besar di dalam Islam itu adalah perpecahan. Dan keuntungan yang paling besar bagi setan adalah kalau bisa membuat perpecahan di antara umat Islam. Perpecahan, permusuhan, sewenang kalau mereka itu bisa membuat seperti itu. Maka ketahuilah kalau bila mana terjadi permusuhan atau perpecahan, hakikatnya itu mesti dari campur tangannya iblis, campur tangannya setan. Selalu begitu. Karena agama ini adalah agama untuk menyatukan umat, mendatangkan mahabbah. Maka Nabi baru pertama kali mendakwahkan agama sudah bilang sama orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, bila mana kalian ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan dapat menyatukan kabilah-kabilah Arab semua yang saling bertikai. Ini semua jadi satu, menjadi baikan semuanya, satu hati semuanya. Mereka ini enggak paham dengan perkataan baginda Nabi ini. Wahai Muhammad, kami suruh menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan.
Kami lo sudah nyembah banyak Tuhan, itu mereka masih bertengkar terus. Kok diganti satu Tuhan? Apa yang mampu satu Tuhan itu kan ya? Malah jadinya malah Nabi Muhammad malah diusir dari Mekah. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu yang dikatakan itu sudah benar. Baru saja baginda Nabi mengirimkan sebelum pergi ke Mekah, mengirimkan sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair dan bekerja di sana itu mengerjakan dakwah di Madinah, maka suku Aus dan Khazraj yang pertengkarannya itu paling terkenal karena sudah 120 tahun bertengkar, begitu didatangi Islam langsung kembali menjadi saudara lagi. Jadi Islam itu akan mendatangkan kerukunan kalau dikerjakan dengan baik. Bukan Islam mendatangkan pertikaian, enggak. Islam itu mendatangkan kerukunan. Tapi syaratnya itu harus betul-betul taat kepada agama dan amalan agama. Perintah-perintah Nabi. Kalau sudah diperintah untuk rukun, ya yuk rukun. Lah Allah sudah perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya. Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Islam itu menyuruh orang untuk bersatu. Menyuruh orang Islam, menyuruh umatnya itu untuk bersatu dan saling cinta mencintai. Dan ini ada hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan iman. Makanya yang paling seneng rerukunan itu yang paling tinggi imannya. Yang paling pengen menyatukan umat itu yang paling tinggi imannya. Tidak ada orang yang lebih tinggi imannya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW melebihi baginda Nabi. Maka baginda Nabi adalah orang yang paling pengen menyatukan umat. Didatangi di rumah ke rumah, ayo biar satu fikir, satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, rerukunan, baikan, silaturahim, terus diubengi silaturahim. Di Mekah itu baginda Nabi sembung semua persaudaraannya itu, tapi saudara-saudara beliau, teman-teman beliau malah memboikotnya. Sehingga tidak boleh semua orang jangan sampai membantu Nabi dan keluarganya. Gak boleh membantu, gak boleh datang, gak boleh hanya terkucil sendiri selama. Baginda Nabi itu sampai dan keluarga itu. Itu akhirnya. Padahal baginda Nabi pengen nyambung persaudaraan dengan orang-orang Mekah. Tapi mereka selalu menghalang-halanginya. Akhirnya apa? Ya, pada puncaknya ya baginda Nabi malah diusir, mau dibunuh. Maka baginda Nabi pergi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah yang sudah 120 tahun bertengkar pun sudah jadi baikan seperti saudara. Diikuti sahabat-sahabatnya baginda Nabi yang hijrah ke Madinah juga. Baginda Nabi berpikir ini orang Mekah dan orang Madinah itu beda budaya, beda pekerjaan, beda rupa, beda suku juga. Maka beliau juga ini juga kalau berbeda kayak begini ini, kadang-kadang itu juga jadi susah untuk membuat kerukunan juga. Beliau paham. Maka akhirnya baginda Nabi setiap ada muhajir, orang muhajir yang datang Mekah ke Madinah, maka beliau saudarakan dengan orang Ansor. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya disaudarakan dengan seorang sahabat Ansor. Sayyidina Umar disaudarakan dengan sahabat Ansor. Nanti muhajir sama Ansor disaudarakan terus satu persatu. Lalu saudara kalau sudah disaudarakan seperti ini, maka ini tidak pernah tidak ketemu lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari mereka akan saling bertemu. Sebelum 3 hari mereka akan saling bertemu. Itulah tertib baginda Nabi. Sehingga menyatulah antara muhajir dan ansor. Jadi usaha baginda Nabi dalam kerukunan itu luar biasa.
betul-betul luar biasa. Dan beliau itu betul-betul menomorsatukan urusan kerukunan. Nah, dengan kerukunan itu wujudlah iman. Jadi iman tidak akan sempurna kecuali ada mahabbah, saling cinta mencintai. Kalau tidak ada saling cinta mencintai, tidak ada iman, bisa saja kosong imannya itu. Minimalnya tidak sempurna imannya. Maka Nabi mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan sempurna iman kecuali saling cinta mencintai. Lawang iman kok bermusuhan dengan orang beriman? Ya enggak toh itu enggak mungkin. Namanya minyak ya akur dengan minyak, air akur dengan air. Beda, minyak dengan air itu tidak akan bisa akur. Iman dengan iman ya akan sama akur. Kalau iman dengan kafir itu tidak akan bisa akur. Nah iman kalau iman kok enggak akur, ya enggak ada iman ya jangan-jangan itu. Nah, itulah permasalahannya itu. Kalau orang iman mesti sudah akan jadi rasa dalam hati mesti senang kepada orang iman. Nah kalau itu susah, maka baginda Nabi pun juga memberi cara. Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian aku tunjukkan satu amalan, bila mana kalian amalkan maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salama bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Saking pentingnya salam dan saking besarnya manfaatnya salam, yaitu manfaat mendatangkan mahabbah. Maka dalam sholat pun kita itu juga salam. Coba, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas engkau wahai baginda Nabi. Biar apa? Biar kita ini ada hubungan cinta kasih dengan baginda Nabi. Semakin mencintai baginda Nabi, maka akan semakin mencintai perintah-perintah baginda Nabi dan sunnah-sunnah baginda Nabi. Dan di antara sunnah baginda Nabi dan perintah Nabi adalah mencintai sesama orang Islam. Gitu loh, balik lagi. Maka teruskan lagi, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh. Cinta kepada orang yang soleh. Begitu loh. Ini paham ya ini? Nah, ini penting sekali. Maka kalau kamu pengen menimbang seberapa kokoh imanmu, ya, seberapa kuat imanmu, maka kamu timbang seberapa besar mahabbahmu kepada orang iman. Mudah saja. Semakin banyak orang yang kamu benci, maka berarti semakin tipis imanmu. Semakin bersih dalam hatimu, tidak ada orang iman yang kamu benci, maka semakin kuat imanmu. Saking pentingnya urusan mahabbatul muslimin dan mahabbatus sholihin ini, Nabi pun sampai mengajarkan satu doa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalal ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepada engkau supaya hatiku ini dapat mencintaimu. Atau juga sama, ini dibalik juga, supaya engkau mencintai aku. Juga boleh. Dan supaya aku mencintai orang yang mencintaimu. Mencintai orang soleh, mencintai orang iman. Semua orang iman cinta kepada Allah. Ya Allah, kasihlah aku hatiku ini mencintai orang yang mencintaimu. Atau yang dimaksud mencintai orang yang engkau cintai. Ini juga. Siapa yang dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka orang iman, walaupun itu dia ini hanya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu saja, itu sebetulnya itu adalah pilihan dari bermiliar-miliar manusia di dunia ini.
Jangan kamu kira itu orang biasa. Orang tidak akan dikasih syahadat, tidak kasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali mesti dia itu pilihannya Allah. Itu mesti dicintai Allah. Maka tidak ada seorang pun yang masih ada iman walaupun satu dzarrah kok tinggal di neraka, enggak. Neraka akan dibersihi semuanya dari orang iman. Seluruh orang iman walaupun satu dzarrah mesti akan masuk surganya Allah. Makanya hati-hati dengan orang beriman. Cintailah orang beriman, buatlah kerukunan-kerukunan, buatlah mahabbah dengan sesama orang Islam, biar iman kita semakin hari makin kokoh dan menghantar kita, iman kita ini, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. It is